Mana ya Bumia ya? Bumia, Bumia, aduh Bumia kemana sih? Bumia, bikin kaget aja. Untung jantungnya pikiran tunggal. Masih ada, jantungnya masih ada. Iya, Bu, kalau nggak ada ya sudah dibawa ke sana, Bu. Iya. Oke, Bu ini kita siap loh. Anak-anak sudah pada siap. Oh iya, maaf Ya kita buka dulu ya. Hai, shalom. Shalom. Ya, semua pasti sudah mandi ya. Dan siap memuji Tuhan loh. Iya, siap ya. Oke. Kita angkat satu pujian baru nanti kita berdoa. Kita berdoa dulu atau pujian dulu, Bu? Ya, kita berdoa dulu aja ya. Iya. Supaya kita mengawali ibadah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari anak-anak semua yang terkasih, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mengawali ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, yang memberkati kami dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Biarlah kami boleh mengikuti bina iman dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Aduh, sudah seger-seger, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pasti nggak sabar memuji Tuhan. Iya, pasti ya. Iya, Yuk, pasti. kita angkat satu pujian dengan lagu apa Bu ini? Dalam Yesus kita bersatu. Iya, karena kita mempunyai banyak saudara, ya. Kita harus bersatu di dalam Tuhan Yesus. Ya, monggo. Dalam Yesus ada sukacita, amin, ada kedamaian. Wah, luar biasa ya Bu ini ya. Oke. Ya Bumia, kita mau nyanyi lagi loh. Semangat kan memuji Tuhan? Pasti semangat. Semangat. Tujuannya apa ya? KASIH. Aduh, luar Oke. biasa itu. Aku suka itu lagunya. Iya. KSIH. KASIH. Monggo. Kasih itu
kemalasan. Nah, mengalahkan banyak ya. Untuk bangun tidur males, mengerjakan PR males, tapi di dalam Tuhan tidak ada malas. Iya, semua harus semangat. Iya. Saat ini Kita akan dengar persembahan pujian dari dari aku kelas TK. bukannya dari TK ternyata kan dari dunia. Maaf. Dari kelas TK ya. Kita akan saksikan. Silakan. Silakan. Teman, saya Noni, mau memuji Tuhan. Tingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih persembahan pujian dari anak TK Esther Noni dari kelas TKB. Kalau anak-anak lain mau memuji Tuhan, ditunggu ya kesempatan berikutnya ya Bu ya. Iya, Beri yang nanti terbaik buat anak-anak juga bisa ya Iya. dipersiapkan untuk minggu berikutnya Sabtu depan ya. Silakan. Dan saat ini kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak siapkan hati Alkitabnya dan kita angkat Beri yang satu pujian. terbaik. Angkat satu pujian dengan lagu pujian. baca kitab suci, kita mau doa tiap hari juga. Mari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini?
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan berikan hikmat sehingga hari ini kita bisa menerima firman Tuhan dengan luar biasa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang sudah kita persiapkan ya. Setiap hari Sabtu kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, hari ini Bu Yaya mau kasih tema yaitu tentang kuasa doa. Ya, apa itu doa? Siapa yang tahu apa itu doa? Ya, doa itu berbicara kepada Tuhan, ya, ngomong-ngomong kepada Tuhan. Dan apa hasilnya kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mari kita mau simak ya pemberitaan firman hari ini. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan yes, ya. Tetap duduk dengan baik, siapkan Alkitab ya, dengarkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Baik, hari ini Bu Lazia mau dasari ayat pembacaan Alkitab hari ini adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Ya, ini ayatnya agak panjang ya, jadi nanti anak-anak bisa menyimak dibaca dari rumah, tetapi ada nas yang harus kalian baca, yaitu di Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Ya, perikop yang kita baca hari ini adalah tentang Petrus yang dilepaskan dari penjara. Wah, anak-anak bisa bayangkan ya, penjara itu seperti apa? Yaitu penjara itu berarti ada di suatu tempat yang itu dipagari dengan teralis besi ya. Kalau anak-anak bisa lihat di televisi atau mungkin di YouTube atau di mana suasana penjara. Berarti penjara itu selalu dijaga dan dikunci sehingga tidak bisa keluar ya. Pada waktu itu ya, di anak-anak Bu Yaya sampaikan kalau Petrus di penjara itu bukan karena melakukan kejahatan, mencuri atau mungkin merampok atau mungkin melakukan kejahatan yang lain, tidak ya. Tetapi Petrus di penjara karena Petrus mengabarkan tentang Injil keselamatan, yaitu mengabarkan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada semua orang, sehingga orang Yahudi tidak senang waktu itu dalam pimpinan Raja Herodes tidak suka kalau ada orang yang mengabarkan tentang Injil ya. Makanya temannya yang bernama Yakobus akhirnya dibunuh karena juga mengabarkan Injil. Nah, waktu Yakobus dibunuh, orang yaitu Yahudi senang ya, sehingga Petrus mencari Herodes mencari lagi. Oh, ternyata Petrus kali ini yang ditangkap. Nah, anak-anak setelah ditangkap, Petrus dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Wah, penjaranya itu dijaga ketat ya. Waktu itu penjara yang di sana itu biasanya di bawah tanah gitu ya. Penjaranya itu dijaga ketat sampai 4 lapis gitu ya. Setiap penjagaan itu ada 4 orang, ada 2 orang yang menjaga. Waktu dimasukkan dalam penjara, Petrus itu dirantai, diborgol ya. Anak-anak bisa melihat kalau ada seorang penjahat yang ditangkap polisi biasanya diborgol ya, diborgol supaya apa? Supaya tidak lari. Wah, padahal anak-anak, apakah Petrus melakukan kejahatan? Apakah Petrus membunuh orang? Tidak, tetapi diperlakukan seperti penjahat yang jahat begitu ya. Nah, waktu Petrus dimasukkan ke penjara dan itu dijaga ketat oleh tentara, wah, kalian bisa bayangkan rasanya Petrus itu seperti apa. Wah, dia tidak punya harapan lagi ya. Di penjara tidak bisa ketemu siapa-siapa lagi. Di penjara tidak ada orang yang menemani. Di penjara Petrus rasa-rasanya sudah tidak punya harapan lagi. Karena apa? Besoknya akan diperhadapkan kepada orang banyak untuk diadili. Apakah besok masih hidup? Apakah besok akan mati? Itu yang menjadi pergumulan Petrus. Nah, saya yakin dan percaya waktu semalaman itu Petrus mikir banyak hal ya. Mikir ya,
apa yang nanti akan terjadi. Apakah dia besok mengalami seperti Yakobus? Ya, tetapi saking lelahnya dia berpikir, letihnya dia berpikir sampai ia tertidur. Nah, anak-anak tidur biasanya mimpi ya. Suatu malam ya, waktu Petrus sedang tidur, dia didatangi oleh seorang malaikat. Malam-malam Petrus letih tadi bergumul dengan pikirannya, tidur mimpi, seperti mimpi rasanya ya. Petrus didatangi oleh seorang malaikat, disuruh bangun, keluar dari penjara itu. Wah, anak-anak bisa bayangkan pikirannya Petrus, keluar bagaimana ini? Tetapi Petrus mengikuti saja apa perintah malaikat itu. Wah, dia bisa tidak bisa berpikir, wah, rantainya bisa lepas sendiri, pintu penjaranya bisa lepas sendiri. Wah, apa ini ya? Petrus belum sempat berpikir ini kok bisa, ini bisa enggak. Yang penting diikuti saja apa yang menjadi perintah malaikat. Pintu yang satu dilalui, pintu kedua dilalui, pintu ketiga dilalui, sampai akhirnya dia keluar dari gerbang penjara tersebut. Baru ngeh ya, Petrus, loh, kok aku sudah di luar? Apakah aku mimpi? Ya, tetapi kok itu aku melihat ya, penjaganya tidur, dia tidak bisa melihat aku bisa keluar. Wah, akhirnya Petrus baru sadar bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Nah, anak-anak mau tahu rahasianya kenapa Petrus bisa keluar dari penjara? Wah, kita baca lagi ya ayatnya yang kelima. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, saya ulangi ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Wow, ternyata ada rahasia besar yang terjadi, di mana jemaat yang dimuridkan oleh Petrus ya, mereka berdoa. Nah, berdoanya apa sebentar? Berdoanya apa sekali? Tidak ya. Berdoanya secara terus-menerus dilakukan ya, karena mereka sedih Petrus dimasukkan dalam penjara. Mereka tidak tahu bagaimana caranya harus melepaskan Petrus, harus mengeluarkan dari penjara. Satu-satunya yang mereka lakukan, mereka bersepakat berdoa bersama-sama secara sungguh-sungguh, tekun. Bahkan mereka tidak mikir lagi bagaimana nanti Petrus bisa keluar, caranya bagaimana. Yang penting mereka berdoa. Nah, anak-anak ya, kenapa doa bisa dijawab oleh Tuhan? Karena mereka sepakat berdoa tekun kepada Tuhan. Yang kedua, mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong Petrus ya. Yang ketiga, mereka berserah karena tidak tahu jalan keluar yang harus mereka lakukan, cara bagaimana yang mereka harus lakukan, tetapi mereka hanya berdoa, berserah, berseru kepada Tuhan. Nah, anak-anak mau mengalami seperti yang Petrus alami, dikeluarkan dari penjara ya. Kalau anak-anak mau, wah, kuncinya apa tadi? Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Baik anak-anak, saya tidak tahu masalah kalian apa. Mungkin kalian saat ini pergumulan dengan sekolah. Ini sekolahnya masih PTM, belajarnya belum setiap hari. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah naik kelas? Apakah aku nanti juga bisa mengikuti pelajaran setelah nanti naik melanjutkan ke jenjang selanjutnya SMP? Karena selama hampir 2 tahun anak-anak hanya sekolah di rumah. Mungkin kalian punya khawatir seperti itu. Atau mungkin kalian punya masalah, kalian sakit dan sampai hari ini belum disembuhkan. Ya, itu menjadi persoalan buat kalian. Mungkin kalian tidak mengalami seperti Petrus, mengabarkan Injil, menceritakan Injil, memberitakan Injil, tetapi di penjara. Kalian tidak mengalami itu. Tapi dalam diri kalian dipenjara oleh namanya masalah, persoalan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, kalian makin ada masalah dalam keluarga sehingga membelenggu hidup kalian, tidak bisa bebas. Buya yang mengajak kalian, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dengan apa nak?
dengan berdoa. Nah, berdoa itu mudah apa susah? Mudah kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Tinggal kita duduk menyembah Tuhan, bicara sama Tuhan supaya Tuhan boleh berikan jawaban. Ya. Mengapa Tuhan menjawab orang-orang yang berdoa dengan tekun? Karena Tuhan tergerak hatinya, Tuhan mendengar doa orang-orang yang benar, ya. Karena mereka berseru dan berserah kepada Tuhan dan percaya serta mengandalkan Tuhan. Ya, pesannya hari ini anak-anak terus tekun berdoa, belajar mengandalkan semuanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mungkin hari ini banyak persoalan, cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan dengan tekun. Setiap hari sepakat bersama-sama. Mungkin kalau ada masalah dalam keluarga, berdoa bareng bersama keluarga. Yakin Tuhan akan menjawab doa kalian. Baik, ada ayat yang harus kalian hafalkan, yaitu di dalam Yakobus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b. Ya, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita mau ucapkan bareng-bareng ya. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke ya, adik-adik yang TK, adik-adik SD, semuanya pasti bisa. Ya, kita mau sama-sama sekali lagi katakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin bahwa doa kita akan dijawab Tuhan? Mari datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Ajari kami untuk kami mengandalkan Tuhan, kami berserah di dalam doa. Karena kami percaya setiap masalah persoalan yang saat ini kami alami, keluarga kami alami, yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan menjawab. Kami mau belajar mengandalkan kepada Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kami mau percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua para guru, untuk kami juga terus mengandalkan Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terima kasih anak-anak sudah mengikutinya luar biasa ya. Biar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih juga sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa besok hari Senin di bawah dikasih di amplop karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa ya hari Senin diberikan ke diberikan ke sekolah. Ya, kemudian jangan lupa tugasnya menghafal ayat hafalan, menulis juga ya, segera dikirim supaya anak-anak tugasnya bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa terus semangat di dalam mengikuti pembelajaran dan bina iman. Biarlah kasih Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.